alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Nombor satu, orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Maknanya, kalaupun kulit dia color sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Kamu udah tahu belum? Ternyata di Madagaskar ada suku Dayak. Ya, benar, suku Dayak. Jadi nenek moyang penduduk Madagaskar adalah suku Dayak dari Kalimantan. Mau pakai bahasa Indonesia? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laina. Saya mahasiswa berasal dari Madagaskar, sedang kuliah di Undip. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Madagaskar keturunan Melayu Malaysia? Tunggu dulu. Belakangan ini muncul lagi klaim yang mengatakan bahwa penduduk Madagaskar adalah keturunan Melayu Malaysia. Kedengarannya memang membanggakan. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah klaim itu sesuai dengan hasil penelitian para ahli? Kalau kita membuka penelitian linguistik, justru yang ditemukan bukan hubungan terdekat dengan bahasa Melayu Malaysia modern, melainkan dengan bahasa Ema-Anyan dari Kalimantan. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Surinam, Afrika Selatan, Madagaskar, Surinam, Afrika Selatan, Madagaskar, dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Jadi maknanya daripada Nusantara ini sehingga mereka merantau ke Pulauan Hawaii dan juga sehingga ke Madagaskar yang berada di Afrika, dan sebahagian daripada penduduk di Madagaskar itu adalah orang Melayu yang mereka panggil sebagai orang Merina ataupun orang Merin. Menjadi menarik. Karena ketika para ilmuwan meneliti bahasa Malagasy, mereka tidak terbang ke Kuala Lumpur untuk mencari akar bahasanya. Mereka justru menelusurinya hingga ke Kalimantan. Jadi kalau ada yang berkata, Madagaskar keturunan Melayu Malaysia, pertanyaan berikutnya adalah, penelitian yang mana? Karena migrasi leluhur penduduk Madagaskar terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saat itu belum ada negara bernama Malaysia. Bahkan konsep negara modern di Asia Tenggara pun belum ada. Kamu udah tahu belum? Ternyata di Madagaskar ada suku Dayak. Ya, benar, suku Dayak. Jadi nenek moyang penduduk Madagaskar adalah suku Dayak dari Kalimantan. Dari sejumlah peneliti, ditemukan adanya beberapa persamaan antara bahasa dan budaya di Madagaskar dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan pada masa sekarang ini. Hasil penelitian itu menyebutkan bahasa Malagasy 90% mirip dengan bahasa Ema-Anyan. Etnis Malagasy yang kini menempati Madagaskar ternyata berasal dari rahim 30 perempuan yang terdampar di daerah itu pada 1200 tahun yang lalu. Di antaranya 30 perempuan itu, 28 perempuan berasal dari Indonesia. Etnis Dayak sebagai pemukim pertama di Madagaskar kini masih terawetkan pada 3 suku yang berdiam di dataran tinggi, yaitu Marina, Sihanoukka, dan Batsileo. Ketiganya masih berkomunikasi menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa Barito yang banyak dipakai di Kalimantan bagian selatan atau tengah. Bagaimana menurut teman-teman? Aneh juga kalau sebuah negara yang baru berdiri pada tahun 1963 tiba-tiba mengaku sebagai asal-usul migrasi yang terjadi lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Logikanya seperti ini. Kalau para ahli menemukan jejak leluhur di Kalimantan, lalu ada yang mengatakan itu berasal dari Malaysia modern. Bukankah itu seperti mengubah hasil penelitian menjadi cerita yang lebih nyaman didengar? Tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar yang mana ada berbagai kerajaan di dalamnya seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Tentang sejarah Melayu ini, pada hemat saya, ia telah diubah. Sebab berdasarkan kajian yang saya lakukan daripada Nabi Adam AS, sebab saya ada buat genealogi 8 kali 5 kaki,
daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW, dan saya telah hadiahkan pada Ayahanda Tun pada hari itu. Saya sudah tahu jawapannya. Bila anda di depan mata anda ada data-data itu dan beserta dengan events dan timeline, anda tahu bangsa anda di mana. Pembentukan bumi yang terawal ini berlaku di sini. Ini hasil perbincangan saya dengan Prof. Mokhtar. Berlaku di kawasan alam Melayu. Bukti genetika menunjukkan adanya hubungan dengan populasi Austronesia dari Nusantara. Bukti bahasa menunjuk ke Kalimantan. Bukti budaya pelayaran menunjukkan tradisi maritim Austronesia yang luas. Namun entah mengapa, setiap kali ada warisan besar di kawasan ini, selalu saja ada pihak yang buru-buru memasang papan nama di depannya. Padahal sejarah tidak bekerja berdasarkan siapa yang paling cepat mengklaim. Sejarah bekerja berdasarkan bukti. Kalau memang leluhur Madagaskar berasal dari Melayu Malaysia, tentu para ilmuwan akan menulis demikian. Tetapi yang mereka tulis justru menunjuk ke Kalimantan dan jaringan Austronesia Nusantara. Itu pun belajar sejarah Madagaskar itu waktu di SD loh, kelas 5 mungkin itu, belajar nenek moyang ya dari Indonesia. Gitu. Memang sudah tahu sejak awal, sejak SD gitu ya, begitu. Nah, sekarang malah ketemu di Indonesia, betul ya, ke tanah leluhur kan ini? Iya, dulu ke sini itu saya dicandain mamaku. Kamu ini kembali ke sumber. Oh, kembali ke sumber. Ya ada orang tua saya kan tahu ada Madagaskar itu ada persamaan dengan Indonesia. Ada hubungan ya? Ada hubungan. Ya, ada hubungan sejarah. Ya, Madagaskar sama Indonesia adalah saudara. Oke. Kemudian jadi di sana banyak anak-anak muda Madagaskar itu yang tahu tentang Indonesia. Ya, ada banyak. Banyak ya. Dibahas juga tidak di pelajaran sejarah misalnya? Mereka tahunya Indonesia. Di history subject. Nusantara, alam Melayu. Oh, membahas tentang Indonesia. Oh ya, oke. Lalu kemudian setelah sampai di Indonesia, what is your impression? Apa kesannya? Ya, saya merasa senang sekali karena orang-orang Indonesia sangat baik dengan saya. Oke. Ya, punya budaya yang sama ya? Ada. Iya, oh ya. Kalau Mala itu Melayu bukan? Bukan ya? Bukan ya, oke, bukan ya. Jadi menurut versi Tatamu Mala itu bukan Melayu ya kawan-kawan. Ada suku di Indonesia ini, mereka berasal dari Kalimantan, suku Dayak. Mereka orang yang datang pertama kali ke Madagaskar. Mereka datang mungkin dari timur, lalu mereka masuk ke tengah-tengah Madagaskar, ada 5.000, dan mereka sekarang menjadi suku Merina. Suku Merina, ya. Dan itu yang orang berasal dari Madagaskar. Oh iya. Jadi tepatnya suku itu berasal dari Kalimantan, kawan-kawan. Iya, ada yang berasal dari Kalimantan, ada dari suku Jaya, Sulawesi itu. Oh iya. Ya, oke. Mungkin ada juga yang dari Jawa. Jadi mungkin yang perlu diklaim bukan Madagaskar, melainkan semangat untuk membaca hasil penelitian sampai selesai. Karena antara fakta dan kebanggaan, kadang ada jarak yang cukup jauh. Dan dalam kasus Madagaskar, jarak itu kira-kira sejauh ribuan kilometer dari Kalimantan ke Afrika. Menurut kalian, apakah warisan sejarah seharusnya ditentukan oleh bukti ilmiah atau oleh siapa yang paling sering mengklaimnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alasan agar diskusinya semakin menarik.
didambakan. Soalnya persaudaraan kita itu selama-lamanya.